Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Nah, pada malam hari ini kita belajar tentang personal branding. Ya, mungkin kurang lebih 2 jam ya teman-teman. Kita belajar personal branding. Nah, ini mungkin baru separuh ya, separuh dari peserta yang lolos ya. Ya mungkin teman-teman bisa kontak ya atau chat teman-temannya yang belum masuk di Google Meet pada malam hari ini. Nah, karena materinya banyak sekali, ada sekitar 50 slide lebih. Nah, langsung aku masuk ke materinya. Oke. Nah, personal branding for student ya. Bagaimana strategi personal branding untuk anak muda ataupun kita ya, teman-teman. Ini general ya, bisa dipakai banyak orang. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sudah kenal aku, dan juga aku juga trainer dari S.ED yang dimana tugasnya membuat pelatihan seperti ini. Nah, kemarin bareng teman-teman kampus juga dan masih banyak lainnya. Aku juga belum banyak prestasi sehingga membangun sebuah kita prestasi juga. Dan tak hanya itu, aku juga memiliki beberapa bisnis tentang kursus, pelatihan, dan lain sebagainya di Jepara Cerdas, Kreator DeFi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu aku juga lolos pendanaan di P2MW 2 kali berturut-turut, mulai tahap awal sampai tahap bertumbuh, kurang lebih 30 juta ya untuk pendanaannya. Dan yang terakhir, aku juga kreator certified dari BNSP RI. Nah, ini ada beberapa kegiatan-kegiatanku, ada di BRI, terus ada di PLN, kemudian ada di berbagai kampus, dan juga di UKM seperti itu. Nah, jangan lupa share juga ya, nanti ini sebagai penugasan juga, tag Duta Prestasi Muda dan tag IG aku yang ini ya. Ini IG khusus untuk support untuk anak-anak komunitas gitu. Nah, kita sebelum menginjak ke materi yang mendalam, kita pastinya harus tahu ya tentang apa sih personal branding itu ya. Personal ya diri kita sendiri, branding itu bagaimana kita ingin dikenal ya. Strategi membangun identitas dan citra diri kamu agar dikenal, agar diingat juga banyak orang. Kamu ini fokusnya di mana? Seperti itu. Nah, ini ada sebuah analogi ya teman-teman. Nah, ini langkah pertama mulai personal branding itu kita mengenali diri kita sendiri, kita bercermin. Sebelum membangun citra di luar, itu namanya branding. Ya, ketika diri kita berbeda dengan yang ada di media sosial, nah, dalam artian kita nggak otentik, teman-teman, terlihat fake ya, dibuat-buat, orang bisa merasakannya. Nah, kemudian kita juga gampang goyah. Nah, kalau cuma ikut tren tanpa ada dasar yang kuat, branding kita itu mudah berubah-ubah ya.
dan nggak konsisten tentunya. Yang ketiga, kita juga bingung teman-teman. Nah, kalau nggak tahu apa yang kita bawa, jadi susah untuk bikin kontennya atau untuk membangun reputasi kita di media sosial. Dan yang terakhir itu sulit bertahan lama ya. Nah, mungkin kita untuk membangun personal branding itu ada 3 hal yang harus kita ada di dalam diri kita. Yang pertama ada namanya passion ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu nggak nggak bakal bikin kamu bosan. Kemudian yang kedua itu pengalaman kita. Nah, pengalaman kita itu di mana gitu. Yang terakhir ya itu ada profit ya. Ketika kita udah membangun personal branding, tapi nggak ada profitnya itu percuma ya. Kita menguras banyak tenaga seperti itu teman-teman. Nah, ibaratnya seperti ini. Nah, ini ada tiang-tiang ya. Tiang-tiang ini itu fondasi kita ya, diri kita sendiri. Nah, untuk membuat sebuah rumah atau istana, kita membutuhkan proses yang cukup lama sekali. Ada yang 3 bulan langsung bagus personal brandingnya, ada yang bertahun-tahun yang bisa jadi naik ya untuk personal brandingnya teman-teman. Nah, dalam fondasi ke istana ini prosesnya. Lanjut ya. Masalah yang sering kita alami itu pasti bangun personal branding itu kayak apa? Nggak tahu skillnya yang dikuasai ya. Nggak tahu langkah pertamanya itu seperti apa. Nah, kemudian nggak yakin juga hobi atau passion yang bisa jadi sesuatu yang bernilai teman-teman. Kemudian yang terakhir takut salah langkah ya. Nah ini ada solusinya ya, namanya Ikigai ya. Nah ini ada dari dari filosofi Jepang ya. Nah bagaimana kita apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan, apa yang kita berikan nilainya. Nah, ini ada 3 hal ya. Nah, kenali diri kita, kita harus tahu ya, diri kita ini ahli di bidang apa. Nah, kemudian tentukan target audiensnya, apakah mahasiswa, pelajar, apakah itu untuk Gen Z atau yang lainnya. Nah, kemudian kita harus konsisten. Konsisten adalah kuncinya, teman-teman. Nah, kalau kita cuma udah bosan, nggak bikin konten, pasti peluang kita akan menjauh ya, pastinya. Nah, ini topik 1 atau 2 seperti itu. Nah, mengapa kita harus bangun personal branding? Ya, stepnya itu di why, mengapa? Tujuan kita itu untuk apa sih? Untuk membangun personal branding. Ini ada beberapa ya, kenapa kita membangun personal branding. Yang pertama itu share portofolio kita. Nah, setiap ada kegiatan kayak webinar ini kita share ya, supaya orang-orang itu tahu ya kita mengikuti webinar ini. Nah, kemudian yang kedua jadi konten kreator. Yang ketiga ada dipercaya orang, bangun komunitas, dapat penghasilan, peluang kolaborasi atau kerjasama, peluang karir, dan yang terakhir ada partner gitu. Nah, jadi untuk membangun personal branding itu tak hanya di media sosial, ada juga di dating apps atau yang lainnya seperti itu. Nah, beda tujuan, beda juga caranya untuk menjadi content creator itu ada ini cuma contoh ya, ada TikTok dan juga Instagram. Walaupun ada banyak sekali, ada like, kemudian ada juga snack video, kemudian ada juga Pinterest, terus ada juga Lemon Eye,
dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar dua hal ya, jadi content creator dan peluang karir. Nah, kalau peluang karir itu di LinkedIn, teman-teman. Nah, sebelum ke menginjak ke hal yang kedua, hal yang itu, nah kita harus tahu niche kita terlebih dahulu ya. Nah, ibaratnya ini ada lingkaran besar, ini mallnya, teman-teman. Nah, yang lingkaran putih ini toko kamu. Nah, bagaimana toko kamu itu rame? Nah, pastinya teman-teman harus tahu masalah spesifik dari konsumen kita. Solusi spesifiknya apa? Solusi yang kita berikan. Kalau toko kita sama dengan toko-toko lainnya, nggak spesifik, general, pasti klien atau customer itu akan membanding-bandingkan harganya. Sama halnya dalam diri kita untuk membangun personal branding gitu. Nah, lanjut. Nah, kenapa harus spesifik? Nah, ini isi kontennya lebih kena, lebih mudah bersaing, kemudian lebih mudah tahu apa yang dialami dan dibutuhkan market, dan juga membantu algoritma rekomendasi kontenmu ke orang-orang yang tepat. Nah, kalau kita general ataupun campur aduk ya, nah kontennya itu algoritma akan menilai konten kita buruk ya. Ini basic sistem media sosial ini seperti ini. Nah, ini berlaku ke semua media sosial. Nah, misalnya nih, hari ini kita post fashion. Nah, postingan kita akan diberikan orang yang suka fashion anak misalnya ya. Nah, ini masuknya ke follower kita ya. Kalau follower kita responnya positif, besoknya akan dilempar di akun yang sejenis. Nah, tapi teman-teman, ya nih besoknya kalian post konten makanan. Nah, orang yang suka fashion anak tadi ya, itu responnya negatif, gak suka. Nah, algoritma anggap konten kita jelek. Dalam artian gini, nah kalau views teman-teman itu stuck di 200, 500, 1000 ya, nah itu dianggap kontennya stuck, nggak bisa naik. Apakah bisa naik konten kita yang stuck? Tentunya bisa ya teman-teman. Nah, tergantung apa algoritma dari media sosial masing-masing seperti itu. Nah, lanjut, bagaimana sih cara audien itu kepo, teman-teman? Yang pertama, nah itu audien ini lihat dari konten organik ya. Biasanya masuk ke beranda-beranda mereka ataupun di reels mereka. Nah, mereka akan mengunjungi profil kita ya. Kita cek bionya terlebih dahulu ya. Dari nickname-nya. Nah, misalnya Kak Kak Tika ini fokusnya di mana? Nah, nickname ini ada nama dan juga keywordnya. Nanti kita beda di slide berikutnya. Nah, kemudian audien akan melihat di bio. Nah, ini akunnya ini fokusnya di mana gitu. Akan mengajarkan tentang hal apa gitu. Kemudian dikepoin, habis dikepoin ya, kepoin dari bawah ya. Nah, di stalking ya namanya. Kemudian dia baru follow. Nah, ibaratnya kamu kenal sama seseorang ya, pastinya stalking dulu ya. Apakah apa cocok dengan kita atau enggak? Nah, baru kita follow seperti itu. Nah, lanjut ini ada contoh penerapannya ya. Bio profil yang menarik orang follow itu kayak gimana gitu. Nah, ini yang pertama, ini ada username. Username itu nama kita, teman-teman. Misalnya nama kita atau brand kita, misalnya grup bareng. Dulu
akun IG ku namanya grup bareng, tapi udah aku ganti. Nah dulu sempat apa sempat dijuluki Miss Crew gitu. Nah kemudian ada nickname. Nah nickname itu nama kita ya, nama kita. Kemudian keywordnya itu apa gitu. Nah orang orang nyari itu yang mereka butuhkan, misal personal branding. Jadi profilnya yang nickname-nya personal branding akan ditampilkan. Nah kalau nickname-nya cuma nama kita, pastinya nggak akan teratas, teman. Nah kemudian lanjut lagi. Nah ini isi bionya apa? Nah isi bio ini kredibilitas yang mencerminkan akun kita atau keunggulan brand teman-teman. Ya, misal akun kita ini akan membahas bagaimana cara menghasilkan duit dari konten. Nah, kemudian di bawahnya ini prestasi-prestasi kita ataupun pengalaman ataupun yang lainnya bisa diterapkan di situ. Nah, kemudian yang di bawah ini itu ada namanya link bio. Nah, nanti kita buat menggunakan microset s.id teman-teman. Nanti kita kasih tutorialnya. Nah, yang terakhir ada story headline. Nah, kita memperkenalkan kita itu siapa. Nah, ini kayak seperti portofolio kita ya. Nah, ini jadi narasumber di LPM Media, kemudian ini ada mega seminar, kemudian ini isinya public speaker ya. Nah, kemudian kalau brand itu masuknya ke cara order, testimoni, dan lain sebagainya. Kalau kita masuknya ke pencapaian atau pengalaman berharga seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, setelah tadi kita udah masuk optimasi di media sosial, Instagram ataupun TikTok, nah kita lanjut lagi ke pembahasan karir ya. Bagaimana personal branding kita untuk karir, teman. Nah, kenapa pakai LinkedIn? Nah, LinkedIn ini anggaplah kayak CV profesional dalam bentuk online ya. Nah, ini dirancang untuk membangun dan mengolah jejaring profesional, mencari peluang karir, kemudian informasi dan pengetahuan terkait dunia kerja. Ada juga kayak loker-loker, ada di LinkedIn semua. Kemudian ada juga kan karyawan ataupun founder-founder ataupun lainnya itu masuknya di LinkedIn. Nah, ketika teman-teman kayak share CV itu pastikan ada LinkedIn-nya, teman-teman. Dan di situ ada banyak sekali, teman-teman. Nah, lanjut. Nah, bagaimana cara meningkatkan personal branding di LinkedIn? Yang pertama, membuat akun LinkedIn terlebih dahulu. Kemudian, jangan menggunakan pas foto untuk profil ya, kayak selfie atau yang lainnya yang lebih bagaimana menunjukkan diri kita ini supaya apa gitu. Nah, kemudian memposting setiap kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir mengirim permintaan koneksi secara berkala. Nah, kalau di Instagram atau media sosial lainnya itu namanya saling follow lah. Nah, kalau di LinkedIn namanya koneksi, teman. Nah, bagaimana cara kita di sini itu isinya profesional semua. Nah, kayak HRD, kemudian kayak staff-staff itu di LinkedIn semua ada. Kita bisa saling koneksi. Nah, bagaimana cara biar HRD ataupun staff itu mengkoneksikan kita, itu kita DM teman-teman. Direct message ya gitu. Nah, kemudian identitas visual, kekuatan foto yang profesional. Nah, kesannya itu harus bagus, terang gitu ya. Kontak mata itu harus ke depan, ekspresinya seperti apa. Kemudian pakaiannya sesuai branding kita seperti itu.
Nah, kurang lebih kayak gini ya foto profilnya, teman-teman. Nah, tunjukkan diri kamu dalam profil kamu itu seperti kayak gimana gitu. About ya. Tuh, buatlah tulisan yang menjelaskan siapa kamu tertarik dengan hal apa aja pengalaman yang kamu miliki, dan skill apa yang kamu miliki. Kamu dapat menggunakan perspektif orang ketiga dalam pilihan ini. Nah, ini. Nah, di LinkedIn ini kita buatnya pakai bahasa Inggris. Karena ini profesional ya. Profesional dan ini global ya. Di dunia kita bisa dicari teman-teman. Nah, kemudian ini ya tentang nah ini pakai bahasa Inggris. Nah, kemudian pastikan, nah ini kan ada juga ya microset ya. Kita tambahkan microset ya di situ. Dan kemudian mencari ide. Nah, dari dokumentasi hingga edukasi. Ya, di sini ada dokumen jangan ya. Bagikan perjalanan ya, perjalanan harian teman-teman. Misal sebagai pelajar atau duta secara autentik ya. Prosesnya lebih menarik daripada sekedar hasil akhirnya. Nah, jadi ketika kamu sosialisasi ataupun lagi kuliah itu kita foto ya, dokumentasikan gitu. Nah, kemudian ada juga yang kedua nih, idenya dari konten edukasi. Nah, kita ajarkan yang kita tahu, teman-teman. Misalnya 3 cara manajemen waktu untuk aktif berorganisasi atau tips public speaking. Itu hal yang mudah, kita bisa membagikan edukasi yang udah kita pelajari di sekolah ataupun di kampus gitu. Atau saat belajar di beberapa pelatihan yang udah kita lakukan seperti itu. Nah, kemudian ada juga konten inspiratif ya. Bercerita storytelling. Nah, ini like dan views-nya ini bisa tembus puluhan ribu, teman-teman. Kalau konten inspiratif. Nah, jadi ada biasanya aku pakai rumus namanya RISE ya. RISE bisa dicatat ya, nggak ada di materi. Yang pertama, relatable ya. Bagaimana storytelling kita itu relate dengan orang lain. Bukan dengan diri kita sendiri aja relate-nya, tapi dengan orang lain. Nah, kemudian ada namanya insightful ya. Bagaimana konten kita itu memberikan pengetahuan, wawasan seperti itu. Nah, shareable ya. Nah, bagaimana konten kita itu bisa di-share orang lain atau di-repost orang lain. Yang terakhir ada emotion. Nah, di situ bisa kesedihan, kesenangan, atau marah-marah juga bisa. Nah, kemudian kita juga ide yang tren saat ini juga bisa. Nah, kemudian konten terbaik bukan tentang sebenarnya sempurnanya tentang konten tiap hari ya, tapi seberapa besar nilai atau dampak kita berikan ke audiens. Nah, lanjut ini ada beberapa pilar konten ya, bisa teman-teman catat. Ini ada dari keahlian kita. Nah, bagikan tips, tutorial, dan pembahasan mendalam tentang bidang yang kita kuasai untuk branding kita. Nah, kemudian ada behind the scene ya. Nah, balik layar kita itu seperti apa gitu. Nah, kemudian ada komunitas dan sosial. Nah, soroti kolaborasi, interaksi dengan orang lain. Nah, di Persma ini, komunitas Persma ini, teman-teman, nanti bisa kita jadwalkan untuk live Instagram semua. Nah, tapi di live Instagram itu minimal follower 1000. Nah, kalau teman-teman belum nyampe 1000 follower, nanti kita jadwalkan pakai akun Presma. Nanti dari Presma itu akan invite teman-teman gitu.
Selain kita berbagi edukasi, live sharing, kita juga bisa dikenal banyak orang juga. Kemudian ada sisi personalnya, menyajikan hobi kita, nilai hidup kita, pengalaman kita, dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara terkuat untuk mengkomunikasikan brand kita lewat konten itu namanya storytelling, bercerita. Nah, dulu kita semua orang itu bercerita, bertutur. Nah, bagaimana kita berceritanya? Nah, ini ada beberapa prompt ya. Nah, bisa teman-teman pakai untuk membuat kontennya. Nah, kita cuma ganti hooknya ini, topik kita itu apa. Nah, ini bisa di screenshot ya, teman-teman. Bisa di screenshot. Nah, target audiennya itu seperti apa. Ini untuk reels. Nah, nanti akan disediakan skrip, durasi, visual, ekspresinya kayak apa, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk carousel, teman-teman. Nah, ini tinggal ganti doang gitu. Topik sama target audiennya. Nah, ini promnya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada konten workflow. Nah, beberapa faktor yang menentukan sesuatu postingan muncul di timeline feed audien atau seseorang. Nah, ada konsep. Yang pertama konsep, scripting, shooting, editing, dan schedule. Nah, kuncinya kita fokus di masing-masing plotnya. Nah, misal konsepnya 1 jam. Misal di seminggu teman-teman punya waktu cuma 1 hari nih. Nah, 1 hari kan ada 24 jam ya. Nah, kita butuh 4 jam ini udah oke, udah cukup. Misal 1 jamnya konsep, 1 jamnya scripting, kalau udah pegel ya, udah capek kita istirahat, 5 jam misal, kita lanjut lagi syuting 2 jam, kemudian lanjut lagi editing dan schedule. Di sini itu kita gak cuma bikin 1 konten, tapi 7 konten. Nah, untuk 7 hari ke depannya, teman-teman, supaya kita bisa konsisten untuk uploadnya gitu. Lanjut lagi. Nah, toolsnya, nah ini ada tools lagi nih, teman-teman. Nah, tools AI untuk personal branding, nah ide dan penulisan. Nah, biasanya aku pakai ChatGPT, Cloud, atau Manus AI, kemudian Gemini AI. Nah, ini untuk brainstorming atau ide juga bisa, ataupun bikin skripnya juga bisa. Ada juga copy AI, kemudian the public ya, untuk menemukan topik ya. Ketika kita tulis nanti topiknya banyak banget di situ. Nah, kemudian ada perplexity. Nah, ini untuk data yang akurat ataupun yang lebih deep lagi. Nah, kalau untuk visual, kita bisa pakai Canva AI, teman-teman. Nah, kita cuma buatkan desain feed Instagram. Nah, nanti mengenai personal branding nanti akan muncul. Nah, kalau mau banyak ya, mau banyak feed ada, kemudian story ada, dan video ada, itu kita tinggal masukkan kata kunci multi channel. Nanti akan dibuatkan banyak sekali. Nah, bisa nyampe 19 desain ya. Kita tinggal klik, pilih, edit lagi. Nah, untuk Canva Edu itu nggak bisa memakai Canva AI karena terbatas gitu. Nah, oke, ada juga CapCut, kemudian Adobe, Loom. Nah, dalam membangun personal branding ya, atau langkah awal karir kita, yang pertama itu kita bikin CV ATS. Nah, kemudian ada portofolio, yang ketiga itu microsite. Nah, CV ATS ini adalah kurikulum fitting.
yang di format khusus agar dapat dibaca, dipindai, dan disetujui secara otomatis. Nah, di sini itu enggak apa ya, TV yang paling detail sekali ya teman-teman. Nah, ini ada nama kita di atas ini enggak ada foto kita ya. Nah, nama kita, kemudian kontak kita ya di situ, kemudian kita jelaskan kita itu siapa. Nah, kemudian ada pengalaman. Ya, misal teman-teman jaga toko ya, jaga toko. Nah, jadi kita jelaskan job desk jaga toko itu seperti apa. Nah, buat yang profesional di ChatGPT bisa. Nah, kemudian kita bisa mengaitkan sekolah kita itu ngapain aja gitu. Kemudian pengalaman organisasi, kemudian kita bisa prestasi kita dimasukkan di situ juga bisa. Nah, kita lanjut lagi. Kalau belum punya portofolio gimana, Pak? Nah, ini di sini ada temen aku Kak Dela itu bikin namanya Portolabs ya. Ini kayak apa ya? Portofolio fake gitu. Nah, tapi ini bisa meningkatkan apa ya? Untuk trust kita untuk di berbagai instansi yang kita lamar gitu. Biar lebih profesional. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke s.id Microset. Nah, ini kan kita udah bikin yang pertama udah bikin CV, kemudian udah bikin portofolio. Nah, kedua ini kita masukkan menjadi microset, teman-teman. Nah, ini banyak sekali ini pakai yang gratis, teman-teman bisa. Nanti aku kasih juga untuk paket langganan selama 14 hari. Nah, ini cara bikinnya mudah banget. Daftar pakai akun Gmail, kemudian masukkan kode referral yang udah aku kasih biar dapat pro-nya ya, biar leluasa untuk bikinnya juga. Nah, kemudian pilih template-nya, kemudian edit, kemudian publish dan share, teman-teman. Nah, ini ada beberapa paket. Teman-teman, pada malam hari ini teman-teman dapat paket starter s.id 14 hari. Kalau pakai referral code Farhan yang aku kasih ini. Nah, syaratnya itu belum pernah bikin akun s.id gitu. Nanti kalau udah login nanti pakai akun itu. Nah, ini harganya 37.000 ya sebulan. Kita kasih uji coba 14 hari. Nah, kemudian kurang lebih hasilnya kayak seperti ini. Oke, kita langsung praktek ya teman-teman. Praktek sebentar. Oke. Nah, misalnya nih, s.id. Kita buka s.id. Kemudian kita masuk ya. Kita masuk. Kita pakai lanjutkan pakai Google. Kita masukkan ini. Oke, kita lanjut. Oke, udah kita tuliskan referral code ya. Nah, kita centang, lanjutkan. Oke, udah jadi akun kita teman-teman. Ini udah
Kita klik bebas nih di sini. Oke. Nah ini starter trial 2 minggu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, lanjut lagi kita bikin microset ya. Misal kita create ya, create personal branding. Personal branding. Kita pilih bentuknya dulu. Terus kita kasih nama. Haira Alis misal. Nah, harus nama kita ya. Kalau nggak bisa ya bebas namanya siapa. Nah, kemudian kalau udah sukses, kita tinggal edit-edit ya sesuka hati teman-teman. Nah, ini ada banyak sekali, ada sub item. Nah, biasanya dipakainya itu link, teks, terus embed. Ini kita bisa menambahkan video kita. Kemudian ini foto-fotonya gitu. Nanti kita bisa share di sini. Nah, ini kita tinggal ganti linknya, ganti tulisannya, misal CV. Nah, misal gini. Oke. Kalau udah kita save ya. Nah, ini udah selesai nih. Nah, kita cek di sini apakah udah publish. Wah, udah jadi teman-teman. Nah, CV misal kalau diklik, nah langsung muncul di sini. Nah, kayak gini. Gitu. Ini kurang lebih punya aku di sini. Nah, simpel banget ya bikinnya. Kalau punyanya kita Prisma kayak gini. Nah, ini. Ini cukup gambar ya tadi. Ini link, terus ini countdown, kemudian ini embed ya. Nah, ada juga ini. Nah, contohnya lagi kayak gini ya, hampir sama. Dibuat sekreatif mungkin teman-teman. Nah, kita lanjut lagi materinya. Hampir selesai nih. Oke. Nah, rencana aksi ya dari nol menjadi brand atau bangun personal branding. Yang pertama teman-teman ya, minggu pertama audit dan persiapan kayak gimana. Misal profilnya, kemudian fotonya kayak gimana, terus bio-nya kayak gimana, kemudian strategi kontennya gitu. Kemudian membangun relasi gitu. Interaksi juga, dan jangan lupa DM, komen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian evaluasi kalau views teman-teman stuck seperti itu. Nah, untuk tugasnya, ini masih ada lagi nih. Nah, branding adalah perjalanan bukan tujuan. Nah, autentisitas, jangan meniru orang lain. Ceritakan ya, cerita unik teman-teman. Itu adalah kekuatan brand kalian yang paling berharga. Mulai dari hal kecil, konsisten, jauh lebih penting daripada yang popularitas hanya sesaat. Mulai hari ini. Nah, terus belajar, dunia digital berubah dengan cepat, tetaplah penasaran dan adaptif terhadap tools dan tren terbaru, teman-teman. Nah, penugasannya yang pertama membuat microset yang tadi ya, yang udah aku demoin, terus pakai kode referral yang aku kasih yang tadi. Nah, kemudian optimasi profil Instagram ya tadi
aku udah jelasin dari username, nickname, dan bio-nya. Yang terakhir, nah, bikin feed Instagram sekreatif mungkin ya, pakai mengenai tentang diri teman-teman. Diri teman-teman kita kayak apa sih seseorang, apa belajar apa gitu. Nah, buat storytelling ya. Nah, kemudian program unggulan teman-teman gitu. Ini jadi satu ya, dibuat semenarik mungkin. Nah, misal mungkin bisa program unggulan dulu, kemudian di akhir slide ya, penutup itu misal menceritakan tentang diri kamu seperti itu. Nah, materinya udah selesai ya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan atau mau sharing-sharing juga dipersilahkan. Oke, ini ada yang angkat tangan, 2 orang, bisa dari Kak Intan terlebih dahulu. Apakah ada orangnya? Halo Kak Intan. Oh, nggak ada. Kita lanjut lagi Kak Ajeng. Oke, sebelumnya saya izin bertanya, sebelumnya username IG-nya, username emailnya ini Ajeng, tapi nama saya Kartika ya. Oh iya, iya. Ya, izin bertanya ya Kak, sebelumnya saya sudah membangun beberapa konten. Nah, awal tuh kan FYP, tetapi akhir-akhir ini tuh si viewersnya, si like-nya, si komennya tuh mulai nurun. Itu kan tadi sempat nge-mention juga kan mengenai stuck di angka 1000 atau 200. Nah, itu teh bagaimana gitu supaya si konten kita tuh bisa FYP. Dan saya juga pernah lihat beberapa konten kreator, namun hanya membahasnya itu sekilas. Mungkin bisa dijelaskan kembali lebih detail gitu terkait itu supaya kita bisa baik-baik gitu. Oke. Nah, jadi banyak sekali ya konten kreator besar itu mencontek ya, pakai rumus ATP. Amati, tiru, plek ketiplek ya. Biasanya mereka nyonteknya di akun luar negeri. Nah, aku login terlebih dulu. Bentar. Nah, konsepnya itu hampir sama semua. Nah, jadi kita harus tahu juga passion kita gimana gitu. Nah, kalau aku masih males ya, masih males dan lebih ke apa bikin event-event gitu. Nah, benar. David. Terus sama satunya, nah, Samuel, Samuel, terus, oh ini. Nah, lihat kan yang sama persis ya. Enggak, di sini. Oh, di sini. Nah,
Ini kayaknya sama. Enggak. Oh ini. Nah, benar. Aku bagi dua layarnya biar tahu. Wah, mana hilang lagi? Oke, kita lihat ya perbedaannya di mana ya. Sama kan? Nah, ini bedanya apa? Kontennya sama, bedanya ini dijadikan satu, ini beda-beda. Nah, nah ini kan ada logonya ya, itu. Nah, jadi kita juga bisa ATP teman-teman, ATP amati tiru plek ketiplek. Nah, aku dulu ya punya Kak Kartika. Nah, tadi ditanyakan untuk apa viewsnya ya. Nah, ini udah bagus ya. Nah, jadi kalau ada beberapa views kita banyak ya. Nah, jadi tipe kontennya. Nah, Kak Dika itu yang Aduh, banyak, Kak, malu. yang apa? Kan tadi kan cuma berarti video yang ada tulisannya. Nah, jadi nggak berbicara. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ada lagi. Aku punya banyak contoh. Siapa ya? Aku lupa. Hmm, bentar. Oh, bahasa Inggris. Oh, enggak. Itu apa sih? Lupa aku. Enggak. Oke, ini. Nah, itu. Ini juga temen aku juga. Nah, nah, aku liatin dulu ya. Ini ada dua hal yang sama juga. Kampusnya sama, terus apa kontennya juga hampir mirip juga. Nah, kayak gini ya, video terus ada apa tulisannya atau apa gitu. Nah, juga bisa. Nah, kayak gini kan. Tulisan juga bisa. Nah, ada sih punya kok. Nah, kalau aku lebih banyak itu lebih ke COVID ya, fit cerita. Nah, misalnya ini juga banyak. Nah, ini nyampe berapa nih? 40.
nyampe 37. Nah, kita cerita aja. Nah, misalnya nggak bisa bikin kata-kata gimana? Nah, kita pakai AI, teman-teman. Nah, ini bikinnya pakai AI juga ya untuk ceritanya. Nah, aku cuma ngasih naskah mentahannya aja gitu. Nah, banyak yang lihat. Nah, kalau studi kasusnya tadi, kasusnya mentok ataupun yang lain, nah, jadi aku beda lagi ya. Nah, ini nickname-nya belum ada keywordnya. Kemudian bionya juga masih segini ya, bisa diperbaiki. Nah, ini bahas tentang apa sih gitu? Apakah self development atau yang lainnya gitu? Nah, kalau personal branding-nya apakah kalau ketika mau bangun personal branding yang serius ya, nah ini bisa dibenahi dari nickname-nya, kemudian bio-nya, terus fotonya juga ya. Nah, harus menggambarkan Kak Tika. Terus nggak boleh nyamping ya, kemudian harus ke depan gitu wajahnya. Nah, kemudian ini kontennya udah bagus banget ya untuk storytellingnya, ini udah bagus. Tinggal dipertahankan konsepnya gitu. Nah, kalau pakai storytelling lebih bagus gitu. Nah, kan sekarang kan banyak sekali fitur ya, mulai dari repost, kemudian ada juga post collaboration. Kalau ingin banyak meningkatkan itu pakai post collaboration gitu. Mungkin bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Ya, makasih Kak. Nah, kemudian lanjut lagi. Tadi Kak Lesta, silahkan. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya izin bertanya ya Kak. Kan untuk saya pribadi, saya memiliki banyak pengalaman Kak, dan itu tentunya di berbagai bidang. Nah, kata kakak tadi, ketika kita ingin membangun sebuah personal branding, kita harus bisa fokus kepada satu ciri khas atau keunikan yang dimiliki oleh diri kita sendiri Kak. Jadi pertanyaan saya, dengan kemultitalentan saya atau beberapa pengalaman saya yang banyak, itu termasuk kelebihan atau passion yang bisa saya pamerkan di personal branding itu tadi sendiri, atau justru kekurangan yang harus saya minimalisir agar saya bisa lebih fokus ke satu jati diri saya sendiri, gitu Kak pertanyaannya. Terima kasih Kak. Nah, kalau kita passionnya banyak ya, suka banyak hal, ya jadi kita bikin aja banyak akun, teman-teman. Ya misal aku punya puluhan akun ya, misal bidang desain Canva, nah ada akunnya sendiri. Kemudian bidang leadership ada akunnya sendiri. Kemudian tentang konten dan AI ada akunnya sendiri. Kemudian untuk bisnis ada akunnya sendiri. Jadi banyak hal kita juga nggak apa-apa ya. Tapi kita harus tahu value utama kita itu di bagian mana gitu. Kalau kita sebanyak ini, pasti teman-teman akan kewalahan. Nah, jadi kita fokus satu dulu. Nah, kalau udah fokus satu dulu, mau bercabang lagi juga boleh gitu. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan follower gitu. Nah, kalau followernya 0 nyampe 10.000, nah itu kita baru mencari jadi diri kita. Nah, ini fokusnya di mana? Masih bingung ya. Nah, masih trial error terlebih dulu. Nah, kalau views-nya udah nyampe hampir 100.000 ya, 100.000, jadi kita mempertahankan konten yang kita buat yang views-nya 100.000.
konsepnya sama tapi isinya yang berbeda gitu. Yang paling utama kan isi kontennya, dagingnya gitu. Nah kalau kita banyak hal ya nggak apa-apa teman-teman. Nah jadi kita bikin akun banyak dulu nggak apa-apa. Nah untuk aktifnya kapan-kapan nggak apa-apa. Yang penting kita udah generate username-nya kan. Kalau kita nggak generate username-nya akan diambil orang gitu. Nah kemarin beberapa tahun yang lalu itu pernah username akun komunitasku mau diambil orang gitu, mau dibeli gitu, tapi nggak tak kasih gitu. Mungkin bisa apa? Semoga terjawab pertanyaannya. Kalau masih bingung boleh ditanyakan, kita discuss di sini. Baik Kak, terima kasih sudah cukup menjawab. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Lanjut lagi Kak Rusna. Silakan. Sebelumnya izin bertanya dulu kepada Pak Falhan. Jadi untuk pertanyaan kami, ini masalah link ya Kak. Pas tadi kami sudah buka link di mycosite-s.id, pas kami buka kok kayak gak ada link kampanye. Kami lagi cari yang link kampanye kok tidak ada Kak. Itu letaknya di mana? Link Canva apa? Yang di ini di mycosite-nya. Bisa screen record juga boleh. Biar kelihatan. Entah Kak. Ini gak bisa deh. Apakah udah bisa atau belum? Atau terkendala? Dia biasanya di HP kami sendiri Kak. Kalau di laptop iya. kayaknya itu. Oke. Nah, jadi tadi kan udah masuk nih, udah masuk di bagian mana tadi? Nah, kan udah di sini ya, teman-teman. Nah, nanti kalau di HP aku ubah dulu tampilannya. Nah, kalau di HP bentar. Nah, ini bagian samping ya ada strip 3 atau apa gitu ya. Nah, nanti pilih bagian microset. Nah, kalau di HP. Nah, terus kita bisa nge-create ya. Nah, kalau pakai kode referralku ini bisa nge-create nyampe 30. Nah, kemudian kita pilih bebas apa aja di sini. Bebas. Kemudian continue. Nah, kita pilih di sini. Nah, bebas juga. Nanti tinggal otak-atik lagi. Nah, ini nama kita, nama microsetnya ini URL-nya gitu. Nah, kalau udah di create gitu. Nah, setelah udah di create nanti hasilnya kayak gini. Nah, tinggal add komponen atau dihapus-hapus, tinggal kasih juga bisa. Nanti aku kirim tutorialnya juga di grup. Nah, kemudian selain itu, ini ada settingan. Nah, ini kita bisa ganti ya. Kalau ini apa?
pakai kode referralku ya, pakai yang pro. Kalau nggak pro nggak bisa. Nah ini template-nya banyak sekali ya, tinggal diubah-ubah sesuai keinginan kita ya. Ada cover, image, terus nyata, kemudian filtration. Kurang lebih kayak gitu. Semoga bisa terjawab. Iya, Kak. Oke, aku lanjut lagi siapa ya? Nah, Kak Nana, silakan. Apakah ada? Ada, Kak. Oke, silakan. Ya. Halo. Halo, Kak, aku mau nanya, jika mengikuti itu tempat terkena tugas ini, apakah ada perusahaan branding yang sudah dibangun, tidak berhenti hanya sebagai tugas? Benar. Bisa diketik di kolom komentar ya. Soalnya agak patah-patah suaranya. Nanti aku jawab. Oke, kita lanjut lagi dari Kak Nur, Kak Nisa, silakan. Nggak ada lagi. Oke, lanjut lagi Kak Aisyah, silakan. Oke Kak, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Oke, saya mau tanya Kak tentang yang microsite. Sebelumnya saya sudah mengikuti yang webinarnya Kakak yang kemarin itu. Cuman saya belum tahu cara pakai kode referralnya gimana Kak. Nah, Tapi jadi saya sudah login. udah login. Habis login itu ada kode referral tuh. Kalau udah bikin akun nggak bisa. Oh, jadi harus bikin baru lagi. Iya, betul. Oke. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Nah, ini di sini banyak ya pertanyaannya. Nah, apakah kalau kita udah bikin S2ID-nya kan gratis selama 2 minggu, nanti bakal permanen linknya atau kita harus bayar. Nah, itu udah permanen teman-teman. Udah permanen. Nah, itu bisa digunakan sebaik mungkin ya 2 minggu itu. Nah, kalau udah habis 2 minggu itu otomatis hangus ya. Udah otomatis ke paket free, teman-teman. So, itu. Nah, untuk template-nya bebas, teman-teman. Nah, ini ada lagi nih dari Kak Nana pertanyaannya. Nah, setelah tugas ini selesai, apakah langkah berikutnya agar personal branding yang sudah dibangun tidak berhenti hanya sebagai tugas? Nah, teman-teman bisa bikin konten ya sesuai passion teman-teman. Nah, pastinya nanti dari teman-teman yang terpilih nanti ada pelatihan lagi ya, ada 4 skill yang teman-teman akan pelajari. Yang pertama ada leadership, kemudian ada kepenulisan, ada juga public speaking, yang terakhir kepenulisan tentang esai atau lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi masih dirancang juga ya untuk jadwal-jadwalnya. Kemudian biasanya ada penugasan pribadi ya, individu. Nah, tak hanya itu, ada program-program unggulan lainnya, ada Presma berdampak, kemudian ada kayak penugasan untuk live Instagram juga, dan juga teman-teman berkesempatan untuk menjadi narasumber di event webinar juga bisa, ataupun MC atau
moderator seperti itu. Dan ini baru dirancang juga ya. Nah, untuk profitable yang dimana alumni-alumni dari Presma nanti bisa mengajar ataupun menjadi mentor di kelas Presma yang di situ nanti akan mendapatkan fee atau komisi setiap event yang dibuat seperti itu. Nah, lanjut lagi. Kalau personal branding yang kita pilih nantinya berubah, apakah microset dan feed Instagram juga perlu diperbarui. Nah, microset tadi itu bisa diupdate teman-teman. Bisa diupdate, bisa di-generate lagi ya, bisa diubah-ubah ya. Nah, kapanpun dan dimanapun. Nah, feed Instagramnya juga bisa diupdate lagi. Nah, misal 3 bulan teman-teman stuck nih di followernya stuck, viewsnya stuck, kita bisa ganti topik lagi gitu sesuai yang kita inginkan seperti itu. Nah, lanjut lagi dari Kak Askar, silahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, selamat malam teman-teman sekalian. Saya mohon maaf karena harus off cam karena lagi luar. Pertanyaan saya yakni tentang personal branding ya. Dalam membangun personal branding, tentunya kita sering mendengar adanya tantangan internal ataupun tantangan eksternal seperti yang dikatakan tadi. Namun gimana sih jika masalah internal tersebut benar-benar dari kondisi diri sendiri, seperti kelelahan, kehilangan motivasi, burnout, atau kesehatan mental yang terganggu? Soalnya saya pernah merasakan hal tersebut yang benar-benar saya rasakan, yang membuat saya harus vakum dari dunia media sosial. Padahal personal branding yang saya bangun itu sudah lumayan bagus, namun saya harus berhenti karena masalah internal tersebut. Dan saat ini saya kembali membangunnya dari nol lagi. Nah, menurut kakak gimana sih cara kita menghadapi kondisi seperti itu? Dan gimana cara kita tetap menjaga kesehatan mental tanpa harus kehilangan personal branding yang sudah kita bangun? Terima kasih. Nah, jadi kalau kita misal itu kita banyak yang masalah-masalah, misal dibully ataupun direndahkan ataupun dicibir, ya, itu akan bisa membuat kita down. Nah, dulu aku juga pernah kayak gitu Kak Askar di pas waktu bangun. Nah, dulu itu belum ada Prisma ya. Dulu aku bikin namanya Digital Academy yang dimana bikin pelatihan-pelatihan gratis. Nah, waktu itu ya banyak sekali yang kata-kata yang bikin aku down ya, bikin aku down. Nah, itu downnya 6 bulan lebih ya, 6 bulan lebih, hampir setahun kalau nggak salah. Itu aku nggak bikin pelatihan, nggak bikin konten, dan itu membuat peluang aku itu semakin sedikit gitu. Nah, jadi habis itu kalau udah lega ya, itu aku langsung bikin lagi ya gebrakan baru lagi. Nah, di tahun 2022 aku bangun personal branding itu mulai waktu SMK ya. Nah, itu lewatnya di YouTube ya, belum masuk ke Instagram, di YouTube. Nah, setiap aku praktek kejuruan, itu aku record ya, screen record, kemudian aku upload di YouTube. Nah, nggak aku edit sama sekali, dan alhamdulillah udah monet sekarang ya, udah 1000 follower lebih. Nah, tapi sekarang udah udah stagnan ya, udah males ya untuk bikin konten di YouTube gitu.
Nah, jadi hal kita stagnan, burnout itu hal yang wajar. Nah, jadi ada kala capeknya, ada kalanya bangkit, ada kalanya apa namanya semangat gitu. Nah, habis 1 tahun itu ya, dan kemudian aku bangkit lagi, bikin gebrakan lagi. Nah, itu aku lanjutkan dengan gebrakan, kan aku masih berantakan untuk public speaking. Jadi aku bikin program namanya Speak ya, ruang speak up, yang dimana aku belajar dengan orang-orang hebat yang belum aku kenal. Nah, itu aku ya iseng-iseng DM lah, DM. Kak, ayo untuk live Instagram bareng gitu. Nah, alhamdulillah itu selang waktu 1 sampai 6 bulan gitu ya. Nah, itu banyak hal yang didapatkan dari public speaking, kemudian teman baru. Nah, untuk mencari narasumber ya, itu yang live bareng aku itu nggak bayar sama sekali, alias gratis. Aku cuma ngasih sertifikat aja gitu. Nah, dulu itu pernah dengan duta genre Indonesia juga pernah, kemudian juga influencer yang followernya 20.000, puluhan ribu itu pernah, nyampe ratusan ribu juga pernah aku sharing bareng di situ. Nah, habis itu kemudian di tahun 2000 berapa ya, 2024 atau 23 itu aku lupa, 2024 ya kemarin ya, baru aku bangun Prisma ini. Itu dari apa ya, kesalahan ataupun lingkungan toksik yang ada di ajang duta yang offline itu lah. Nah, jadi ada beberapa ajang ya yang dimana finalis ya yang berkontribusi hanya yang juara-juara aja juga ada. Terus ada juga yang lingkungan toksik mulai dari seleksi juga ada. Itu menguras banyak energi. Nah, terus aku buktikan untuk membangun komunitas Prisma ini. Nah, jadi banyak sekali yang berdampak di Prisma. Walaupun di daerah aku sendiri nggak ada sama sekali timnya ataupun pengurusnya dari daerahku, itu nggak ada sama sekali. Di batch 2 ada cuma 1 orang dan itu pasif. Itu walaupun itu di kampus aku sendiri ya, cuma 1 orang yang ikut. Nah, itu ya, lingkungan juga mempengaruhi mental kita juga, dan kita harus tahu diri kita itu seperti apa. Dan kalau kita dibully atau dicibir, itu jadikan hal tersebut untuk motivasi kita. Nah, kalau kita apa ya, motivasi kita ya untuk bangkit lagi supaya lebih hebat dari orang lain. Nah, kalau kita dicibir, pastinya kita level kita udah di atas mereka. Mereka butuh orang lagi. Nah, untuk menjatuhkan diri kita seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, lanjut lagi dari Kak Rusna, silakan. Sebelumnya izin bertanya lagi Kak mengenai microsect name. Untuk microsect name itu yang ada di akun kita ya, serta microsect URL untuk linknya itu kayak mana Kak? Apakah bisa tutorial lagi? Mohon bantu jawab Kak. Apa tutorial microset atau apa? Yang microsect URL sama microsect name itu gimana tuh Kak? Nah, oke.
Nah, jadi di bagian sini ya. Nah, kalau udah ke Nah, jadi kita tambahkan di sini create new. Nah, ini kita pilih bebas. Nah, kita pilih bebas ya. Nanti bisa diubah. Kemudian ini nama microsite kita nanti masuk di webinar ini ya. Misal nanti masuk di sini nanti. Nah, ini microsite-nya apa URL-nya. Nah, nanti yang di-share ini. Gitu. Nanti akan muncul banyak gini. Kalau udah, nah ini kan tadi udah dibuat. Kita bisa update. Nah, misal profil mau kasih warna apa. Nah, kasih foto teman-teman juga bisa. Kemudian background covernya juga bisa. Nah, kemudian namanya juga bisa diganti. Nah, misal kayak gini. Nah, kemudian ini deskripsinya juga bisa. Nah, misal. Nah, udah. Nah, kemudian ini juga bisa diganti ininya. Misal dari Google Drive atau yang lain sebagainya seperti itu. Semoga terbantu menjawab. Baik Kak, terima kasih sudah menjawab. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Kak Dharma ya. Izin melengkapi pertanyaan dari Kak Aisyah ya. Sebenarnya kalau sudah login masih bisa menambahkan kode referral. Nah, jawabannya nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Nggak bisa ditautkan ya. Harus bikin akun lagi. Soalnya, nah di sini akan terdeteksi ya yang pertama benar. Aku tak lihatkan di dashboard aku ya. Nanti teman-teman yang pakai itu akan terdeteksi ya emailnya. Nah, jadi akan masuk di sini. Nah, referral. Nah, nanti akan masuk di sini aktivitas. Nah, jadi mulai dari bikin akun ya, bikin akun dulu. Nah, terus verify email, baru create gitu. Nanti akan terdeteksi kalau akunnya udah bikin akun, otomatis gak bisa pakai referral code seperti itu. Nah, semoga bisa membantu menjawab. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Virgo, silakan. Baik Kak, terima kasih Kak sudah dipersilakan untuk bisa bertanya. Sebenarnya ini saya ingin menanyakan tentang terkait materi tadi. Jadi saya sedang mengevaluasi konten-konten saya yang stuck hanya di 7.000 hingga 10.000 viewers. Saya merasa informasinya sudah cukup lengkap.
tapi masih kurang di aspek emosional dan kedekatan dengan penonton, Kak. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana cara taktis menyisipkan elemen emosi atau storytelling ke dalam konten gitu, Kak, agar penonton itu merasa relate dan tanpa terkesan berlebihan gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, aku share screen dulu ya. Udah kelihatan ya di sini. Yang pertama, belum ada nickname-nya. Yang kedua, belum ada bio-nya. Nah, jadi orang itu nggak tahu ini akunnya ngapain. Nah, terus nggak ada nickname-nya ya. Nah, bisa ditambahkan nanti slash keyword-nya ya, supaya orang lain itu tahu gitu. Tahu tentang apa. Misal kita cari personal branding. Nah, jadi di sini banyak sekali ya akun-akun yang keywordnya atau nickname-nya personal branding gitu. Kalau kita tulis di sini, misal kita kenalnya ini doang. Nah, ini kan banyak sekali ya. Nah, nanti bisa jadi salah follow juga bisa. Nah, ada juga. Nah, dulu kan namaku Guru Bareng. Nah, ini banyak banget ya. Nah, ini bisa menjadi salah follow juga. Salah sasaran. Nah, gitu. Nah, itu untuk nickname-nya gitu. Nah, aku kembali lagi. Nah, username-nya udah bagus, tinggal ganti itu. Terus yang ketiga belum ada apa? Microset atau linknya gitu. Nah, kemudian yang tadi berapa? 3, 4, yang keempat. Nah, ini jangan ke samping ya, ke depan. Nah, biar lebih profesional gitu. Nah, yang kelima, nah ini bisa dikasih nama-namanya gitu, sorotannya. Nah, contohnya misal Canva Indonesia, genre Jepara, COC, kemudian Kartini FM, nah, SCTV, nah kayak gitu. Nah, kemudian yang keenam, aku balik lagi. Nah, ini collab sama siapa nih? Sama mama kamu itu, Kak. Oke. Ini udah bagus untuk konten-kontennya. Nah, mungkin kurang konsisten juga ya. Itu berpengaruh untuk apa views-nya ya. Juga bisa berpengaruh. Semakin kita konsisten, semakin kita di notice via Instagram, algoritmanya bisa dinaikkan gitu. Ini udah cukup lumayan bagus. Nah, kan followernya baru 1.000 ya. Nah, viewsnya udah 6.000, 7.000, 5.000. Ini udah tergolong bagus. Nah, nanti tinggal ditingkatkan kembali gitu. Semoga terbantu terjawab. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Nah, silahkan Kak Angel.
Jadi Kak, izin bertanya ya, Mm-mm. untuk sebelumnya kan saya sudah mendengar beberapa solusi dari Kakaknya, tapi jujur, sebenarnya saya itu juga pengen mungkin Kakaknya bisa nge-review akun saya, untuk kira-kira kekurangannya ada di mana aja kayak gitu Kak, biar saya juga bisa lebih, improve dari sebelumnya gitu. Oke, akunnya yang apa? Apakah sesuai nama atau beda? Sesuai nama Angel Oke, bisa ditulis saya ketik di aja ya Kak. kolomnya, biar nggak salah orang. Oh, ini Angelnya nih, tahu apa? Yang Angel itu Kak. Oke, hapus dan recorder. Ah, Oke, nah yang pertama, nah ini udah bagus ya untuk profilnya. Nah kemudian ini nickname-nya kurang apa ya? Kurang keyword ya, jadi susah untuk ditemukan. Nah untuk yang belum kenal kamu, Kak Angel. Nah kemudian di sini bio-nya belum ada kayak tujuannya ini mau ngapain gitu akunnya gitu. Nah, kemudian belum ada microset atau linknya gitu. Supaya kamu bisa dihubungi kalau mau ngundang kamu gitu. Nah, terkadang kan ada beberapa orang yang settingan DM-nya itu nggak masuk DM kalau di DM gitu. Nah, ini udah bagus headline-nya. Kemudian kita lihat di video. Oke, kontennya udah bagus ya, udah bagus semua. Tinggal Kak Angel ini mau fokus membagikan tips tentang apa gitu. Nah, misal kan ini pernah nih birthday fully funded ya. Nah, Kak Angel bisa membagikan tips-tips kayak gini, kayak beasiswa ataupun lolos volunteer di luar negeri atau lain sebagainya. Nah, jadi kita fokus satu topik terlebih dahulu. Kalau kita udah tahu jadi diri kita ya, itu kita lanjut untuk mempertahankan hal tersebut. Nah, kalau for 0 sampai 10.000 ya, tadi udah aku jelaskan, itu baru mencari jadi diri. Nah, kemudian di follower 10.000 nyampe 50.000, nah itu mempertahankan niche-nya. Nah, 50.000 nyampe 100.000 itu memperluas marketnya. Nah, jadi nggak hanya membahas ini aja, tapi memperluas. Nah, misal fashion, misal awalnya kan fashion anak ya. Nah, kemudian kita jabarkan lagi fashion untuk emak-emak ataupun yang lainnya gitu. Kalau 100.000 nyampe 500 sampai 1 juta itu pencipta tren. Bagaimana kita membuat tren baru yang dapat digunakan banyak orang. Misal yang kemarin kan ada juga yang laku ya, yang Bahlil itu. Nah, itu bisa disebut pencipta tren seperti itu. Nah, ini udah bagus, tinggal ditingkatkan kembali seperti itu. Terima kasih Kak atas review dan juga solusinya Kak. Terus siapa lagi nih? Nah, hasilnya ada banyak terus ya, teman-teman. Nanti kita belajar di next ya, di bulan Agustus. Nanti belajar tentang bagaimana cara bikin skrip
konten dari AI. Ya ini baru dasarannya gitu. Ya kalau nanti Agustus nanti aku ajarin juga untuk bikin desainnya, video dari AI dan lain sebagainya. Oke, aku baca dulu ya di kolom komentar. Kak, berarti microset namanya itu kayak contoh tadi ya pelatihan. Nah, ini nama teman-teman ya, karena ini personal branding bukan product branding atau yang lainnya. Jadi nama teman-teman. Nah, contohnya kayak ini aku ini contoh simpelnya ya, karena belum sempat aku update juga. Nah, contohnya kayak gini. Ini URL apa nih? Yang kayak CV tadi atau yang mana? Nah, jadi kita bikin CV dulu ya, ataupun portofolio kita masukkan ke Google Drive. Nah, Google Drive atau PDF-nya itu kita salin, taruh di microset. Nah, jadi microset ini kumpulan beberapa link gitu. Jadi kan banyak orang ya yang bingung ataupun untuk membuat microsetnya gitu. Biar mempermudah untuk mencari link-linknya gitu. Nah, kita juga bisa menambahkan untuk dokumentasi, foto-foto juga bisa. Nah, kemudian lanjut lagi ini. Apakah bisa review akun utama? Nah, akun utamanya yang mana nih? Karena aku belum hafal semuanya untuk akun-akunnya. Apakah yang ini? Apakah yang ini atau bukan? Kak, betul Kak, betul. Oke, kita lanjut ke atas. Oke, udah bagus. Mungkin username-nya ini bisa dibuat apa ya? Kayak diperbarui lagi ya, biar mudah diingat juga ya. Nggak hanya di apa? Di nickname gitu. Nah, kemudian di sini, nah ini bisa cuma satu juga boleh ya. Nanti lainnya ditaruh di bagian bio link. Apa di bio Instagram gitu. Nah, nanti bisa pilih satu, kemudian fotonya ini tampak depan ya, harus tampak depan. Dan terus ini juga belum dijelaskan. Nah, belum dijelaskan isinya ini ngapain aja gitu. Nah, kemudian ini nah, terus yang link ini, nah ini dibuat microset aja gitu. Nah, kalau kebanyakan gini kan bingung gitu. Kadang bisa diklik, kadang nggak bisa diklik gitu. Nah, kemudian aku lihat di listnya ya. Oke, udah bagus. Ini aku membaca tentang buku Freedom is Not Free, karya Suprato Coaca. Beliau adalah pengusaha sekaligus public speaker yang sangat handal di Indonesia. Oke, udah bagus untuk apa listnya. Ya, jadi ada beberapa tipe ya, tipe editing. Nah, kalau ini
Nah, Aku emang jarang menelpon dengan orang tuaku karena ini tipe yang vlog ya, yang bisa relate dengan orang-orang. Ya, jadi lebih bagus gitu. Nah, ada tipe yang UGC. UGC itu jualannya itu nggak ngetara di kontennya gitu. Nah, kemudian ada juga yang hiburan, ada juga yang editingnya berkelas. Nah, untuk di era sekarang itu kalau di Instagram itu yang apa adanya gitu. Nah, ada juga benar. Aku carikan ya. Apa ya? Di bentar. Hmm. Oh. Nah, nah, teman-teman bisa juga belajar di sini ya di Sika Academy. Nah, ini juga bagus. Nah, ini benar. Nah, ini. Nah, ini kan tipe-tipenya kan Aku adalah lagi dalam kayak gini ya, before after, terus ada juga yang skin, kemudian testimoni, UGC. Nah, UGC kayak gini. Itu adalah bibir yang selalu merona. Aku selalu pakai lip plumper dari Airi by Arianti. Nah, kayak gitu. Kemudian konten menjawab ya keraguan. beruntusan biar kamu pinter ya. Nah, ada beruntusan yang Nah, nggak cuma apa adanya editingnya, nggak usah bagus-bagus gitu. Nah, yang penting itu isi kontennya teman-teman, isi kontennya. Nah, kalau editingnya bagus tapi isi kontennya biasa aja, ya sama aja gitu. Nah, jadi nanti kita belajar di bulan Agustus lagi ya. Nah, nanti aku kasih prom atau toolsnya juga gitu. Ini kita basic dulu. Nah, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Dan jangan lupa di screenshot, nanti aku kirim untuk template-nya ya. Template story-nya nanti bisa tag akun aku dan juga Duta Prestasi Muda. Gitu. Nah, apakah ada pertanyaan lagi atau nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Oh ada nih. Silakan Kak Diana. Terima kasih banyak Kak atas waktu yang diberikan. Sebelumnya tadi untuk ketentuan fitnya itu apakah ada ketentuan khususnya? Lalu apakah microsite-nya harus dicantumkan pada IG Kak? Terima kasih. Nah, microsetnya itu kita pakai nama kamu ya. Kalau nggak ada, menyesuaikan bebas gitu. Bebas. Yang penting nama kamu supaya orang itu ke notice gitu. Nah, ini microset ini itu kalau kita kan biasanya di loker-loker itu kan kirimkan CV dan portofolio. Nah, kita nggak usah ngirim file, kita cukup ngirim linknya aja gitu. Nah, biar mudah diingat dan bisa langsung terkirim ke yang punya loker ataupun teman-teman kalau ikut kayak oprek tim ataupun yang lainnya biasanya pakai link gitu. Nah, teman-teman bisa pakai link tersebut. Dan juga mempermudah atau biar teman-teman nggak lupa naruh filenya di mana juga.
Nah, kemudian untuk ketentuan fitnya itu bebas, teman-teman. Tak kasih contoh, benar. Contohnya. Nah, contohnya itu kayak gini. Mana ya? Oh, udah dihapus ternyata. Oke. Oh. Nah, kurang lebih contohnya kayak gini ya. Kurang lebih. Nah, bisa kayak program teman-teman gitu. Nah, benar. Nah, kurang lebih kayak gini. Untuk apa program-programnya gitu. Bisa dibuat kayak gini. Gitu. Bebas sih teman-teman, sekreatif mungkin. Pastikan sesuai program unggulan yang teman-teman buat di form yang kemarin, seperti itu. Semoga terbantu. Oke, makasih banyak, Kak. Oke, Kak, yang add new component itu kita klik Instagram ya, Kak. Nah, bebas ya, mau dikasih boleh, nggak dikasih juga boleh, sesuai kreativitas teman-teman. Nah, kemudian, benar, ini banyak sekali ya. Nah, berarti URL yang setelah name itu link drive CV atau gimana, Kak? Nah, bebas teman-teman mau kasih link drive portofolio juga boleh ataupun yang lain. Nah, bebas. Kita lanjut lagi. Nah, kita nyampe jam 10 ya. Nah, kalau mau tanya juga bisa di drop di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi review akun. Oke, ini bagus ya, udah bagus. Nah, ini tinggal apa ya? Ini fokusnya di mana gitu. Nah, kan ini belum tahu ini fokusnya mau kemana gitu. Nah, kemudian di bagian sini udah, tapi ambassador, artis, founder. Nah, jadi
banyak. Ya mungkin fokus ke satu hal dulu nggak apa-apa, atau gini juga nggak apa-apa, tapi itu audien ya kadang untuk ini itu jarang banget ya. Nah, biasanya sesuai topik mereka yang dia butuhkan. Nah, kemudian ini udah ada. Nah, ini udah bagus. Udah. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk kontennya masih sedikit ya. Nanti bisa konsisten untuk bikin edukasi-edukasi gitu. Atau mau fokus ke sila juga bisa ya. Jarang banget ya konten kreator yang membagikan edukasi-edukasi tentang silat gitu. Atau sesuai keinginan Kak Mela juga boleh. Kita lanjut lagi nih. Nah, lanjut lagi di oke. Ini enggak atau beda? Oke, ini ya. Kalau nggak salah. Nah, ini belum ada keywordnya, kemudian fotonya masih tampak samping, bisa tampak depan, lebih bagus. Kemudian ini belum ada ini mau fokus kemana, kemudian belum ada link microset, kemudian ini kontennya masih sedikit atau bisa juga diarsipkan, aku nggak tahu. Nah, mungkin bisa ditingkatkan untuk bikin kontennya seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti ini udah. Nah, microsnya berarti dicantumkan pada IG juga, Kak. Lalu nanti feed-nya bisa bebas video atau foto atau ada ketentuan khusus. Nah, untuk microsetnya ini ditaruh di link ya, link bio Instagram. Nah, kemudian untuk feed-nya itu bebas ya. Yang penting tentang diri teman-teman dan juga program unggulannya gitu. Nanti udah. Oke. Oke, tadi udah aku belum ya? Kak Nasya, benar. Oke. Nah, masih sama dengan teman-teman lainnya, belum ada keywordnya. Yang kedua, bionya belum ada ini menjelaskan tentang apa. Kemudian fotonya bisa tampak depan ya, jangan tampak samping. Dan untuk kontennya udah lumayan bagus, tinggal ditingkatkan.
Nah, tinggal ditingkatkan ya, kita fokusnya kemana? Apakah toko publik ataupun yang lainnya seperti itu. Atau konten kreator juga bisa. Nah, konten kreator berarti kita harus share-share edukasi, teman-teman. Kalau toko publik yang dimana itu kita share kehidupan kita gitu, tapi agak sulit kalau kita follow kita masih sedikit gitu. Ini udah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Oke, masih ada waktu 9 menit. Nah, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, silakan Kak Yandi. Izin bertanya ke Kak Pembina. Ya. Mengenai skala yang lebih besar lagi terkait organisasi, seringkali organisasi tersebut terkendala dalam melakukan program kerjanya di bagian pendanaan. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya agar personal branding masing-masing anggota organisasi dalam membantu pendanaan organisasi jika dengan mengadakan kelas online, bagaimana step by step-nya? Oke, nah jadi kita dalam membangun community branding ya, community branding itu ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama kita gencar-gencarkan kayak campaign ya. Nah, dulu di tahun 2024, nah itu dari Prisma bikin Prisma Campaign ya, yang dimana itu untuk branding juga untuk komunitas yang lebih luas lagi. Nah, setelah itu, nah kalau kita follow-nya udah banyak nih, nah itu untuk kolaborasi kerjasama itu lebih mudah. Kita perbanyak juga program kerja yang menarik gitu. Nah, dulu pas Prisma Campaign itu ada sekitar 1.000 lebih peserta yang mendaftar dan itu eventnya gratis. Nah, kita cuma menyediakan konten-konten ya. Campaign kan kampanye ya, kampanye tentang apa gitu. Di tahun 2024 itu tentang bullying ataupun self development. Kemudian di tahun 2025 itu tentang isu-isu yang muncul, misal yang demo 18 berapa kemarin itu aku lupa. Nah, itu aku bikin itu. Selain kayak kampanye isu-isu sosial, kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan secara gratis terlebih dahulu. Nah, kalau branding kita udah bagus, udah di atas 1.000 atau 5.000, 10.000 itu lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan gitu. Nah, walaupun belum nyampe ribuan ya, nah kita harus tahu, nah di tempat kita itu mendukung atau enggak. Nah, kita bikin proposal dulu. Nah, kalau mau di pendanaan Pemkab itu ada 2 hal. Yang pertama proposal, yang kedua ada surat kayak surat pengantar ya, pengantar yang dimana ini mau ditujukan ke siapa, tujuannya apa, apakah pendanaan, apakah audiensi gitu. Nah menurutku lebih lebih enak itu kita audiensi. Nah, audiensi itu dalam artian berkolaborasi gitu. Nah, jadi ada namanya grand launching gitu. Nah, kalau Prisma kan nggak ada grand launching ya, cuma bikin share bikin feed gitu. Karena di daerahku belum ada anggota yang dari daerah di daerahku sendiri. Ya, rata-rata di
kebanyakan Semarang ada, kemudian di luar itu. Nah, Semarang kemarin itu dari leader juga, leader di tahun 2025 ada di Semarang. Nah, jadi kita biasanya kita ingatnya online biasanya. Nah, kemudian untuk menyusun program kerja juga online juga. Nah, kalau offline itu lebih mudah gitu. Jadi ketika ada rapat kita dokumentasikan, kita upload gitu. Nah, jadi digencar-gencarkan juga untuk brandingnya, untuk bikin kontennya ataupun lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Farhan. Oke, izin bertanya Kak, apa saja tugas dari Kak? Apakah nanti akan diinformasikan ulang? Nah, jadi nanti aku akan informasikan ulang di link di deskripsi. Oke, ini masih 4 menit. Nah, kalau nggak ada aku cukupkan ya teman-teman. Udah malam juga ya. Nah, nanti jangan lupa di screenshot, kemudian nanti share juga di Instagram ya. Nanti aku kirim paling lambat tengah malam, dan semua penugasan terakhir di tanggal 7. Di tanggal 8 ya. Tanggal 8 jam 1 pagi, bukan siang. Nah, semoga bermanfaat pada malam hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih Kak. Bye. 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 Terima kasih. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya, Assalamualaikum.